Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, FM, MPD, Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineer. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Ibu Sugiyarti MM. Saya selaku moderator kelompok 8 mohon izin untuk memperkenalkan nama dari kelompok 8 Matematika Ekonomi. Yang pertama Dedi Nurhaliza dengan NIM 64241453. Yang kedua Karisa Azharo dengan NIM 64241472. Yang ketiga Gus Widando dengan NIM 64241514. Yang keempat ada Anissa Dwi Arsanti dengan NIM 64241310. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan contoh soal dan pembahasannya yang diambil dari isi makalah kami. Nama saya Karisa Azharo dengan NIM 64241472. Saya akan menjelaskan contoh kasus fungsi linier. Baik. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linier ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Contoh soal yang pertama, terdapat suatu fungsi linier adalah f. Diketahui fx sama dengan 6x plus b. Maka tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 8. Pembahasan. Maka bentuk f4 sama dengan 8, kita masukkan fungsi yang pertama 6x plus b, 6 dikali 4 plus b sama dengan 8. Maka 8 sama dengan 6 dikali 4 plus b. B sama dengan 8 dikurang min 24. Dengan hasil b sama dengan min 16. Maka bentuk fungsi jika f4 sama dengan 8 ditemukan hasil fx sama dengan 4x min 16. Yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri bisa kita cari dengan rumus x sama dengan b per 2 kali a. Dengan b adalah nilai dari 3. A adalah nilai dari konstanta pada fungsi. Jadi 3 per 2 dikali dengan 1. Maka ditemukan 3 per 2. Yang keempat adalah mencari titik puncak dengan rumus min b per 2a dengan d per 4a. Maka bisa diringkas dengan min b pangkat 2 dikali 4a dikali c per 4 dikali a. Dengan nilai b adalah min 3, nilai dikali 4 dikali 1 dan dikali dengan 2 per 4 dikalikan dengan 1, maka ditemukan min 1 per 4. Jadi koordinat titik puncak adalah 3 per 2 dan min 1 per 4. Yang kelima adalah menentukan gambar grafik. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Arsanti dengan NIM 64241310. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian barisan dan deret. Pengertian barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Sedangkan pengertian deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Pada soal barisan, yaitu pada sebuah barisan geometri diketahui suku pertama dan suku ke-9 adalah 3 dan 768. Tentukan suku ke-7 barisan tersebut. Pembahasan. Diketahui suku pertama dan suku ke-9 adalah 3 dan 768. U1 sama dengan A sama dengan 3. U9 sama dengan 768. U9 per U1 sama dengan AR pangkat 8 per A. R8 di sini
256. R sama dengan 2. R2 sehingga U7 sama dengan AR pangkat N min 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 3 kali 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7 barisan tersebut adalah 192. Soal deret yaitu dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada baris pertama dan setiap barisan berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka banyak kursi dalam aula adalah diketahui 25 kursi pada baris pertama dan setiap barisan berikutnya 3 kursi. Pembahasan A sama dengan 25, B sama dengan 3, N sama dengan 8. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 kali 25 plus 8 min 1, B-nya itu 3. 4 dikali 50 plus 7 kali 3. Jadi 4 kali 50 plus 21. 4 kali 21 yaitu hasilnya 284. Jadi jumlah kursi dalam kelas ada 284 kursi. Perkenalkan, nama saya Dede Nurhalija dengan NIM 64241453. Di sini saya akan menjelaskan pengertian diferensial. Diferensial adalah turunan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x dapat diartikan sebagai laju perubahan fungsi terhadap variabel bebas x yang dinotasikan dengan y sama dengan fx sama dengan dy per dx. Y aksen dibaca y aksen. Pengertian fungsi naik dan turun. 1. Fungsi fx dia katakan fungsi naik dalam interval 1 jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dapat dalam 1 dan x1 dan x2, maka fx1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih kecil dari fx2. Fungsi fx dikatakan fungsi turun dan interval 1 jika untuk setiap bilangan xx1 lebih kecil dari xx2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Soal 1. Sebuah kurva dengan persamaan fx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x min 5. Tentukan interval x di mana fungsi fx merupakan a. fungsi naik, b. fungsi turun. Pembahasan fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 6x min 5 diperoleh fx sama dengan min 2x plus 6. A. Fungsi x jika naik, f aksen x lebih besar dari 0. Min 2x plus 6 lebih besar dari 0. Min 2x lebih besar dari min 6. Min 6 dibagi min 2x sama dengan x sama dengan lebih kecil dari 3. Jadi fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x min 5 naik dalam interval adalah x lebih kecil dari 3. Yang B, jika fungsi x turun adalah f aksen x lebih kecil dari 0 min 2x ditambah plus 6 lebih kecil dari 0 min 2x lebih kecil dari 6 dibagi min 6 dibagi min 2x sama dengan lebih besar dari 3. Jadi fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x min 5 turun dalam interval x lebih besar dari 3. Soal yang kedua yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x dikali 4x plus 7. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x dikali 4x plus 7. Pembahasan
U sama dengan X kuadrat min 3X. U aksen sama dengan 2X min 3X. V sama dengan Fx plus 7 sama dengan V aksen sama dengan 4. Cara pengerjaannya itu dengan menggunakan rumus perkalian. F aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi U aksen yaitu 2X min 3 dikali V 4X plus 7 ditambah U X kuadrat min 3X dikali V aksen sama yaitu 4. Jadi 8X kuadrat ditambah 14X min 12X min 21 dikali 4X kuadrat min 12X sama dengan 8X kuadrat ditambah 2X min 21 ditambah 4X kuadrat ditambah 12X. Jadi F aksen X sama dengan 12X kuadrat min 10X min 21. Perkenalkan, nama saya Gus Binando, NIM saya 64241514. Saya akan menjelaskan integral pengertiannya. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turun atau kebalikan dari turunan. Jika fx adalah fungsi umum yang merupakan f aksen x, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari fx. Contoh kasus integral. 1. Diketahui kurva y sama dengan fx. Gradien garis singgung di tiap titik dirumuskan sebagai dy per dx sama dengan x pangkat 2 min 2x. Jika kurva tersebut melalui 1,0, tentukan persamaan kurvanya. Pembahasannya, x pangkat 2 itu tulis x per 2 nya itu 2 plus 1. Nah, 2 nya itu lagi tambah 1 min 2x, satunya di bawah, 1 tambah 1 ini juga ikutan sama dengan 1 per 3x pangkat 3 min x2 tambah c. Melalui titik 1,0, maka y sama dengan 1 per 3x pangkat 3 min x2 plus c. 0 sama dengan 1 per 3 kali 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 plus c sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min x2 tambah 2 per 3. Jadi persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min x2 x pangkat 2 plus 2 per 3. Nomor 2, tentukan hasil integral tak tentu dan dari fungsi ini. Integral 3x pangkat 5 dx. Pembahasannya, integral 3x pangkat 5. Jadi dari mana? 3, tulis 3 x 5 kan ada tambah satunya di bawah, 5 tambah 1 ini juga ikutan sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 sama dengan 1 per 2 x pangkat 6. Jadi hasilnya 1 per 2 x pangkat 6. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.